Selamat siang semua. Selamat siang. Oke, halo. Hai. Aduh, tepuk semangat. Huha, huha, huha. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Baik, terima kasih teman-teman guru semua yang sudah menyempatkan untuk hadir dalam kegiatan saya yang saya akan mempresentasikan tentang budaya positif modul 1.4 tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Oke, perkenalkan, saya calon guru penggerak. Nama saya Astrid Britaniu. Di sebelah kanan saya ada seorang laki-laki ganteng. Di situ adalah fasilitator saya bernama Bapak Said Marzuki, dan di sini adalah Ibu Florida Cornelis, pengajar praktik saya. Oke, sebelum kita lanjut pada sesi presentasi, saya mau speaking sedikit bersama rekan-rekan semua. Di sini saya mau mengajak teman-teman untuk berhitung. Oke, nanti di angka 4 atau orang keempat dia mengatakan door. Jadi ketika ada kelipatan 4, orang tersebut mengatakan door. Karena kita jumlahnya sedikit, maka kita akan berputar 3 kali. Oke, saya mulai dari saya sendiri. 1, 2, 3, door. semangat sedikit. Door. Oke, ulang ya. 1, 2, 3, door. 1, 2, 3, door. 1, 2, 3, door. 1, 2, 3, door. Oke, 1 kali lagi ya. Tapi ini speakingnya beda. Oke, kita mau sambung kalimat. Jadi contohnya misalnya saya mengatakan, wow, laptop ini indah sekali, warnanya hitam. Dari kata hitam, Miss Ria atau teman-teman yang lain boleh menyambung dengan kalimat yang berikut. Kalimat terakhir yang digunakan, kata terakhir yang digunakan. Oke, saya mulai ya. Warna meja ini warnanya hijau. Silahkan Miss Ria. Hijau warna rumput. Miss Nona, Rumput tumbuh di musim hujan. Miss Desi, Ini lebat sekali. Miss Ria. Sekali ini sekali. Sekali ini saja, oke. Sekali ini saja. Miss Sari. Saja. Pelan-pelan saja, oke. Saja apa? Saja apa, Miss Kitty? Apa yang mau kita belajar? Apa yang mau kita belajar? Oke, kita hari ini mau belajar tentang budaya positif. Oke, terima kasih teman-teman hebat. Oke, di sini modul 1.4 ada tentang perubahan paradigma baru, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan juga segitiga restitusi. Ada 7 budaya positif yang akan kita belajar pada hari ini. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap anak murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, kata berdiferensiasi tadi di sini mencakup tentang kebutuhan dari anak. Artinya seorang guru atau seorang pengajar mampu memfasilitasi kebutuhan anak dalam pembelajaran di kelas.
Contohnya, guru memiliki sebuah keinginan untuk mengajarkan kepada anak tentang ekskul menari. Di situ anak dibebaskan untuk memilih atau mau mengikuti apa yang menjadi bakat dari anak tersebut tanpa ada paksaan dari luar. Jadi anak mau belajar sesuai dengan kebutuhan dasar yang dimiliki oleh anak tersebut. Dan di sini juga ada profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita tahu, profil pembelajar Pancasila ini tentang beriman kepada Tuhan, berkebinekaan global, bergotong royong, rekreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, di sini ada disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Kita akan bedah sama-sama tentang disiplin positif. Makna dari kata disiplin dalam budaya kita dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi instinktif bukan ekstrinsiktif. Oke. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan, ancaman, dan hukuman. Yang kedua yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Oke, untuk memotivasi perilaku manusia itu ada tiga. Ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, di sini untuk kata menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kata ketidaknyamanan berarti ketika anak-anak datang sekolah mereka merasa takut, merasa diintimidasi, sehingga mereka tidak merasa nyaman di dalam kelas. Tetapi ketika anak datang dengan sebuah senyuman dan ada penerimaan dari seorang guru atau pendidik kepada dirinya, maka ia akan merasa diterima dan merasa nyaman untuk berada di sekolah tersebut. Yang berikut untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini kita sebagai seorang pendidik terkadang membuat sebuah pembelajaran yang mau mengiming-imingi anak-anak untuk mau dekat dengan kita. Artinya kita mengiming-imingi mereka dengan memberikan hadiah atau memberikan sebuah bujukan atau pujian. Tapi maksudnya di sini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seorang anak merasa dihargai dan merasa diterima, sehingga ia merasa, oh saya harus ke sekolah untuk mendapat sebuah kasih sayang dari seorang pendidik. Yang berikut untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, di sini mereka bukan dipaksakan untuk menjadi keinginan orang lain, tapi sebuah motivasi yang keluar dari dalam dirinya kalau ia mampu untuk menjadi dirinya sendiri dan menghargai diri sendiri dan mampu melakukan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya. Yang berikut masih tentang motivasi perilaku manusia. Di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Yang pertama itu tentang hukuman. Hukuman itu merupakan sebuah tindakan yang dilakukan satu arah. Contohnya di sini, saya sebagai seorang pendidik, saya mau melakukan sesuatu dengan mau meminta tolong kepada murid saya, tapi dengan paksaan dari diri saya sendiri. Artinya saya memaksakan kehendak saya supaya anak didik saya menjadi anak yang berhasil, karena bukan dari dirinya tapi dari paksaan dari saya sendiri. Sedangkan konsekuensi adalah sebuah proses disiplin yang sudah terencana atau disepakati bersama antara guru dan murid. Nah, di sini konsekuensi itu sebuah kesepakatan yang sudah dilakukan antara guru dan murid. Jadi ketika anak merasa dia harus melakukan atau mau melakukan, maka konsekuensi apa yang dia terima dari apa yang sudah dia lakukan tadi. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kata baru yang kami dapat dari proses pendidikan guru penggerak, yaitu kata restitusi. Jadi selama ini yang kita lakukan di dalam kelas itu adalah hukuman dengan konsekuensi. Sedangkan ini adalah kata baru yang kami dapat dan akan kami terapkan untuk pendidikan anak kedepannya. Oke, ini restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, dia tidak menunggu untuk diperintah atau mengingat tentang hukuman atau peraturan yang sudah dibuat, tapi dia memiliki kesadaran diri, karakter apa yang dia akan tanamkan untuk memperbaiki dirinya. Yang berikut itu tentang keyakinan kelas. Di sini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Oke, ini adalah perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Di sini keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan diturunkan di kelas masing-masing. Sedangkan peraturan kelas adalah ketentuan yang dengan sendirinya memiliki suatu makna normatif yang menyatakan bahwa sesuatu harus atau tidak harus dilakukan, atau boleh atau tidak boleh dilakukan. Artinya peraturan kelas itu wajib ya, dia dibuat untuk wajib dipatuhi. Sedangkan keyakinan kelas itu sesuatu yang berasal dari penyatuan pikiran antara murid, guru yang disepakati bersama. Oke, di sini adalah proses pembentukan keyakinan kelas. Dia punya persyaratan atau kriteria dalam proses pembentukan keyakinan kelas itu. Yang pertama, bersifat abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas dibuat dalam pernyataan yang universal dan dalam bentuk kalimat positif. Yang ketiga, tidak terlalu banyak. Yang keempat, semua warga kelas terlibat. Dan yang kelima itu bersedia meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, ini saya sudah buat ada contoh keyakinan kelas di kelompok B2 tempat saya mengajar. Yang pertama itu, setiap anggota kelas perlu datang sekolah tepat waktu. Setiap anggota kelas perlu berdoa sebelum kegiatan. Setiap anggota kelas belajar dan bermain bersama. Setiap anggota kelas merapikan peralatannya setelah kegiatan. Setiap anggota kelas membuang sampah pada tempatnya.
Ini adalah keyakinan kelas yang saya buat bersama dengan anak-anak saya. Yang berikut tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang dipenuhi. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup di sini tentang sandang, pangan, dan papan. Manusia dapat bertahan hidup jika dia tidak kelaparan. Manusia mampu bertahan hidup jika dia mempunyai rumah atau tempat berlindung, dan manusia mampu bertahan hidup jika mempunyai pakaian yang layak digunakan. Yang berikut ya kasih sayang dan rasa diterima. Di sini anak-anak merasa diterima ketika mereka mempunyai guru yang mau menerima mereka dengan tulus dan ikhlas. Yang berikut itu tentang penguasaan. Penguasaan di sini tentang kekuatan untuk menguasai antara anak-anak. Satu mau menang sendiri, satu mau dengan kelakuannya sendiri, tidak mau dengar-dengaran dengan apa yang dibicarakan oleh guru. Pokoknya dia mau menang sendiri di sini tentang penguasaan. Yang berikut itu tentang kebebasan. Anak-anak mau belajar tentang kebebasan dalam bertingkah laku. Mereka tidak memikirkan apa konsekuensi yang sudah atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan yang berikut itu tentang kesenangan. Anak-anak dalam kelas atau kita sebagai manusia perlu dengan yang namanya kesenangan. Manusia perlu dengan kebahagiaan dan kesenangan dalam melakukan segala sesuatu. Yang berikut itu posisi kontrol restitusi. Di sini menurut Diane Gerson ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi pemantau atau monitor, dan posisi sebagai manajer. Saya akan putarkan video tentang posisi kontrol ini. Di sini kita akan melihat contoh yang real tentang kelima posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. It's my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but I will say sometimes it's tersebut. Saya akan langsung dicontohnya. Itu adalah 1 posisi 5 posisi kontrol dalam menghadapi. Yang pertama posisi penghukum sebagai penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus pilih lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang berikut posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ini posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang berikut adalah posisi pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dan yang terakhir posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, dari kelima posisi kontrol tadi yang sudah kita nonton, kira-kira kita sebagai seorang pendidik, kita ada di posisi kontrol restitusi yang mana? Miss Nona? Hampir semua. Sebagai penghukum, sebagai pembuat masalah? Bisa. Iya, kita sebagai teman juga bisa, kita sebagai manajer juga bisa. Tinggal kita gali lagi untuk bisa menstabilisasikan emosi dalam diri kita untuk mampu mengatasi di mana posisi kontrol restitusi yang kita akan gunakan. Yang berikut tentang restitusi segitiga. Restitusi segitiga adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab,
kita mau kalau anak-anak kita di sekolah kita atau anak-anak kita di rumah mampu melakukan setiap tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan dengan kemandirian. Itu adalah suatu proses yang diinginkan oleh semua orang untuk menjadikan anak didiknya menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Yang berikut ini adalah 3 tahapan tentang restitusi segitiga. Oke, restitusi segitiga ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan tentang keyakinan kelas. Ini adalah teori kontrol yang akan kita gunakan untuk penerapan restitusi segitiga. Di sini saya membuat praktik baik tentang restitusi segitiga. Saya akan memutarkan untuk kita semua. Oke, di sini ada skenario kasus yang pertama. Ini mereka pasti tahunya. Jadi kalau yang mau tambah, maka harus bekerja dengan berapa tidur? 8 tidur supaya tidak bangun pagi. Oke, saya tahu sekolah kita maksudnya ya 8 pagi. Ya, sudah terlambat. Oke, sekarang kita tanya. Yang datang sudah terlambat. Waktunya tidak sesuai. Lupa lembaga yang kita. Oke, kita sudah lanjut. Sudah punya itu. Kalau sekolah harus kasih harus ucap salam kepada siapa? Kepada bisnis dan teman-teman. Jangan lupa ya. Karena itu kita sudah buat kesepakatan di kelas. Jadi kalau datang sekolah tidak boleh terlambat dan tidak boleh lupa kasih salam bisnis dan oke, sangat hebat. Jangan semangat ya. Saya bisa menjadi anak yang pintar, anak yang oke. Ini adalah kasus yang kedua.
dikasih makanan tuh. Ini saya punya Adira, kenapa tidak ngomong pada tempatnya? Sekali kalau ngomong pada tempat, kayaknya jangan. Nah, apa harus dibuang ke tempat sampah? Kasih minta tolong Adira tolong buang ke tempat sampah. Oke, terima kasih anak hebat. Selamat dulu kembali. Oke, Adira. Sekolah kita sudah ada banyak sekali tempat sampah. Jadi Adira harus buang sampah pada tempatnya. Terus kalau Adira mau bantu teman-teman juga boleh sampah dan buangnya ke tempat. Kita punya kegiatan kelas, kegiatan atau makan, jangan lupa sampahnya dibuang kemana? Buanglah sampah pada tempat. Oke, sekali lagi tidak boleh dibuang lagi deh. Sampah harus dibuang kemana? Oke, terima kasih anak hebat. Dan yang buang sampah pada tempat. Oke, itu adalah contoh keyakinan kelas dan restitusi segitiga yang sudah saya buat dan saya terapkan kepada anak-anak. Oke, yang terakhir saya mau mengajak teman-teman guru semua untuk bermain kuis. Kuis ini kuis kahot ya. Nanti di HP-nya masing-masing boleh dibuka di Google. Kita ketik kahot. Oke, kahot.it. Yang belum ambil HP-nya boleh kita bermain game sama-sama. Ini game seputaran apa? Nanti diketik kahot.it. Oke, di situ ada minta pin. Iya, pinnya nanti diisi 24010008. Buka di Google, ditulis kahot.it. It-nya pakai IT. Oke, ini pinnya. Oke, sudah ada 2 peserta. Masih 1 lagi. Oke, kode PIN-nya diisi dan jangan lupa dikasih nama.
Oke. Oke, sudah ada 5 peserta. Kita mulai ya. HP siap di tangan. Ini soal yang pertama. Oke. Sebutkan 2 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Ini perlu kecepatan tangan. Oke. Wow, ternyata 4 orang menjawab dengan sangat benar. 1 orang ini siapa? Oke, next. Yang kedua. Kita lihat hasilnya. Ternyata yang paling cepat itu ada Miss Sari. Oke, ini skornya, skor tertinggi. Yang berikut nomor 2 ya. Wow, ternyata cuma 1 yang benar. Dibaca baik-baik soalnya, baru dijawab. Dan ternyata 1 orang yang benar. Oke, kita lihat ya hasil dari wow, ada yang menggantikan posisi Misari. Amazing. Oke, yang berikut soal nomor 3. Oke, jawabannya 4 orang benar. Yang salah siapa? Oke, kita lihat hasilnya. Di sini, wow, juara bertahan ya. Juara bertahan. Hadiahnya nanti ambil setelah kegiatan. Oke, soal yang berikut. Wow, ternyata di soal ini 4 orang benar. 4 orang benar. Apakah juaranya masih tetap? Wih, juara bertahan. Hadiahnya nanti ya. Oke, siap soal yang terakhir. Wow, semuanya benar. Kalau sampai salah, ajaib. Oke, apakah juaranya masih Miss Luna atau wow, Miss Victoria? Itu juara 3 ya. Juara satunya? Yeay, terima kasih. Terima kasih dan selamat untuk Miss Luna sudah menjawab dengan cepat. Karena kuis ini butuh kecepatan dan ketepatan. Oke. Terima kasih teman-teman guru semua. Berakhirnya game ini, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu dan kesempatan untuk hadir pada pertemuan ini. Selamat siang semua, Tuhan memberkati. Hai, nama saya Marsehalia Tangduil, Sarjana Pendidikan. Saya salah seorang guru di TK Barunawati Kupang. Saya juga rekan atau teman sejawat dari calon guru penggerak Angkatan 7 atas nama
Asti Wembri Taniu, Sarjana Pendidikan. Kami telah menyaksikan bagaimana Ibu Asti memaparkan materi tentang budaya positif yang didapat selama belajar sebagai calon guru penggerak. Dan materi itu sangat baik bagi kami, di mana ada 5 kontrol posisi atau 5 hal positif yang bisa kami terima dan terapkan dalam dunia kerja kami sebagai seorang guru, di mana kami jadi tahu kami harus menjadi teman, menjadi pemantau, atau memposisikan diri sebagai pemberi rasa bersalah atau sebagai manajer di dalam kami menjalankan tugas kami dan meningkatkan atau dapat memunculkan karakter positif dalam diri anak. Kami juga belajar atau mengetahui bagaimana menyelesaikan masalah yang terjadi antara guru dan anak atau di dalam kelas dengan menggunakan restitusi segitiga, dan kami juga diberi pemahaman tentang keyakinan kelas yang dapat diterapkan untuk meningkatkan karakter baik pada diri anak. Demikian yang bisa saya bagikan. Terima kasih.